Baik, terima kasih awak media yang datang ketemu saya terkait dengan penjelasan pembangunan Kabupaten Nepire bidang infrastruktur dasar, infrastruktur daerah yang dimana kita bangun mulai dari tahun 2022-2023 telah kita melakukan berbagai pembangunan di Kabupaten Nepire bidang pekerjaan umum. Yang perlu saya jelaskan di sini terkait dengan proses pembangunan ini. Proses pembangunan tidak hanya kita melihat dari sisi pelaksanaannya saja, tetapi juga kita melihat dari sisi perencanaannya. Jadi perencanaan itu diawali dengan survei. Survei itu kita melihat kondisi real pada saat ini, karena memang di Kabupaten Nepire secara kumulatif jalan yang kondisi rusaknya itu sangat banyak, sehingga melalui pemerintahan Pamesak instruksikan kepada kita untuk kita melakukan survei ruas jalan-jalan yang kondisi jalan untuk kita mengetahui itu, sehingga pada tahun 2022 awal itu kami telah melakukan survei semua ruas jalan yang ada di kabupaten. Ruas jalan Kabupaten Nepire itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jalan status, ada status jalan, kemudian ada non status jalan. Jadi ada non status jalan, ada status jalan itu yang punya status jalan itu sekitar 900 lebih badan jalan ruas jalan yang ada di Kabupaten Nepire. Ditambah dengan jalan non status itu kami belum perkirakan, karena nanti begitu ada program pembangunan yang perlu kita bangun baru kita nanti ambil direncanakan di jalan itu. Jadi kita jalan status itu cukup banyak dilihat dari ruas wilayah Kabupaten Nepire. Kemudian juga yang perlu kami jelaskan di sini terkait dengan proses perencanaannya. Jadi setelah kita lakukan survei, maka kita masuk pada proses perencanaan. Yang kita bangun di Kabupaten Nepire, kita prioritaskan pada ruas jalan yang betul-betul itu rusak. Jadi di tahun 2022 itu telah kami lakukan pembangunan, tapi perencanaannya itu dilakukan bersamaan. Jadi kita bangun di Pasar Kalibobo itu 800 lebih, 800 panjangnya sekitar 800 lebih. Kemudian di Jalan Ilu itu di Karang Tumaritis. Kemudian juga kami bangun Jalan R. Marta Dinata, Jalan Kusuma Bansa, Jalan Pepera, kemudian Jalan Polsek nomor 1, nomor 2, kemudian juga ada beberapa ruas jalan yang lainnya. Jadi itu kita lakukan di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 itu kami telah melakukan beberapa ruas jalan. Itu yang pertama adalah Jalan Mandala. Jalan Mandala itu 2,3 km panjangnya. Kemudian Jalan Banjarmasin, Jalan Elang itu di distrik Makimi. Jalan Elang, Jalan Jalak, Kakatua, Nuri, Pipik. Kemudian Telukimi itu ada beberapa ruas jalan yang kita bangun, yaitu Air Madidi, Pasar 1, Pasar Samabusa, SMP 7. Kemudian yang kita bangun di distrik Wanggar adalah Jalan Jaya Wijaya, Merbabu. Kemudian di distrik Jaro itu kami bangun Jalan Kibisai. Kemudian Jalan Kibisai itu ruas panjangnya itu 2,7 km. Kemudian juga di distrik Jauh itu Jalan Akudiomi, panjangnya
sekitar 4 kilo itu kami bangun di tahun 2022 juga, kemudian ditingkatkan di tahun 2023 dengan pengaspalan 1 kilo lebih, ditambah dengan saluran. Kemudian dalam kota untuk tahun ini itu ada beberapa ruas jalan yang kami bangun, yaitu Jalan Mandala, tadi Jalan Banjarmasin, kemudian Jalan Matoa di Kalibobo, Jalan Jayanti di Kalibobo, Jalan Wagete di Girimulyo, kemudian Jalan Transat itu di Bumi Wonorejo, Jalan Jayanti di Kalibobo, Jalan Jakarta di Karamulya, Jalan Manado di Karamulya, Jalan Medan di Karamulya, kemudian Surojo Tanojo di Karamulya, Jalan Ujung Pandang di Karamulya, ruas jalan Kompleks Asdim Sriwini itu di Kompleks Asrama Kodim di Sriwini, kemudian rekonstruksi jalan Bandung, Surabaya, dan Palembang itu di Karamulya. Kemudian juga jalan yang Mamuribo itu ruas panjangnya 2 kilo 700 km. Kemudian saya perlu jelaskan dari semua ruas jalan yang tadi saya sebutkan, proses perencanaannya melalui aplikasi Krishna. Dan perlu diketahui oleh semua bahwa proses perencanaan itu diawali dengan pengumpulan data, kemudian juga semua pekerjaan yang kita usulkan melalui DAK itu tidak serta-merta harus kita mendapatkan dana seperti yang kita bayangkan, tetapi juga harus kita penuhi berbagai kriteria. Yang pertama adalah menyangkut data. Kemudian yang kedua yang perlu kami jelaskan bahwa masyarakat berpikir bahwa pemerintahan sebelumnya itu mereka usulkan dilanjutkan oleh pemerintahan berikut, itu salah berpikir, karena apapun kegiatan yang sudah masuk di aplikasi Krishna itu tidak serta-merta diakomodir oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah harus memenuhi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah menyangkut data. Jadi masyarakat kami sampaikan bahwa semua ruas jalan yang kita bangun pada saat ini adalah hasil usulan murni, usulan baru dari pemerintahan pada saat ini melalui pemerintahan Bapak Bupati Mesak Magai dan Wakil Bupati Ismail Jamaluddin. Jadi kalau ada isu-isu yang menyatakan bahwa itu adalah hasil perencanaan atau penyusulan dari bupati sebelumnya, itu kami PU tidak tahu, karena di aplikasi Krishna itu belum ada, dan semua hasil inputan dari pemerintahan sesuai dengan instruksi bupati dan wakil bupati bahwa yang perlu kita bangun tahun 2023 adalah ruas jalan ini dan sesuai dengan petunjuk bupati. Jadi setelah diinstruksikan oleh bupati, kita masukkan di dalam aplikasi, kita dorong lewat aplikasi, kemudian kita lengkapi datanya, terus kita lakukan pembahasan. Jadi pembahasan bukan hanya di kementerian, tapi juga kita bahas diverifikasi oleh Pejen 2 di Jayapura. Pejen 2 di Jayapura itu harus kita mendapatkan persetujuan dari Pejen. Kemudian hasil verifikasi itulah yang kita bawa ke pusat, dilakukan koordinasi, konsultasi, pembahasan. Itu masalah pembahasan bukan hanya satu kali. Jadi awalnya kita konsultasi, penajaman, kemudian itu ada sinkronisasi dan harmonisasi.
Jadi tahapan-tahapan ini setelah kita lalui, terakhir disetujui, baru keluarlah URK, namanya usulan rencana kerja. Masalah proses perencanaan itu kalau URK sudah keluar, maka kita berdasarkan URK itu kita lakukan masukkan di dalam proses APBD-nya. Kalau sebelum keluar URK itu belum bisa katakan dana itu masuk di dalam APBD Kabupaten Nabire, tetapi masih dalam proses tahapan perjuangan karena belum disetujui oleh kementerian. Jadi setiap tahun itu nanti tahun 2024 itu pun pasti kita akan lakukan penyusulan, dan kita lagi sedang lakukan penyusulan dan pagunya sudah turun. Itu adalah hasil murni juga dari pemerintahan pada saat ini. Jadi kalau kemudian perlu saya jelaskan masalah DAK, sumber dana DAK yang kita laksanakan panjang ruas jalan untuk DAK tahun 2023 ini itu sebanyak 22.861 panjang ruas jalan yang kita bangun. Jadi panjang ruas jalan ini yang kita bangun itu dari usulan DAK saja. Dan lainnya yang DAK ini lebih fokus kita bangun kota itu di Teluk Makimi, Teluk Pimi, Nabire, sama Wangga. Kemudian untuk itu DAK-nya, sumber dana DAK. Kemudian DTI Ocus kami lagi sedang bangun jaringan air bersih di distrik Wanggar untuk kebutuhan kawasan bandara. Itu di kawasan bandara. Kemudian untuk Ocus kami lagi sedang bangun jalan Akudiomi. Terus sumber dana lainnya juga kami lagi bangun beberapa ruas jalan, yaitu di Sriwini Asdim itu dananya itu. Kemudian ada juga DAO Market yang kami bangun, itu ada beberapa ruas jalan. DAO Market itu peningkatan ruas jalan Jayanti di Kalibobo, kemudian jalan Transat, jalan Wagete itu DAO Market yang kita bangun. Jadi DAO Market itu betul-betul dilihat dari kebutuhan real, di mana ruas jalan yang sangat rusak itu yang kita prioritas sesuai dengan petunjuk Bupati dan Wakil Bupati, sehingga pelayanan dasar, pelayanan langsung ke masyarakat itu betul-betul sentuh. Kemudian di Kabupaten Nabire merupakan ibu kota provinsi Papua Tengah dengan target dengan indikator kami di PU untuk tahun 2024 itu kita mengurangi kondisi jalan yang rusak, tidak boleh ada lubang-lubang. Itu indikator yang kami gunakan di tahun 2024 itu, tidak harus kita kurangi lubang jalan-jalan yang ada di Kabupaten Nabire. Sehingga isu apapun yang sementara beredar terkait dengan ruas jalan itu adalah usulan atau perencanaan dari pemerintahan sebelumnya. Perencanaan itu bukan seperti lalu-lalu. Sekarang itu melalui aplikasi, itu namanya, kalau di DAK itu aplikasi Krishna. Kemudian kalau di Ocus itu aplikasi SIKD. Jadi proses perencanaannya itu melalui proses aplikasi. Jadi tidak serta-merta yang seperti yang kita bayangkan. Jadi yang hasil pembangunan yang sampai hari ini sedang kita bangun itu adalah dari bidang pekerjaan umum di Kabupaten Nabire, adalah betul-betul hasil murni dari perintah Pak Bupati dan Wakil Bupati pada saat ini.
Jadi kalau ada orang lain yang menyatakan bahwa itu adalah usulan dari si A atau si B, itu kami menyatakan itu hanya karena kepentingan politik atau kepentingan lainnya, sehingga bisa menyebut seperti itu. Kalau kepentingan yang betul-betul membangun di Kabupaten Nebire adalah Bupati Nebire Bapak Meshak Magai dan Wakil Bupati Ismail Jamaludin adalah mempunyai hati yang betul. Kemudian juga kami dari PU memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati, di mana Bupati dan Wakil Bupati memberikan dana DAU murni untuk membangun jalan. Jadi Jalan Kusuma Bangsa sama Jalan Samratulangi itu sumber dananya DAU murni. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi kenyataan, sumber dana DAU murni itu tidak pernah dialokasi untuk fisik, tapi itu untuk kepentingan lain-lain, termasuk juga kepentingan pimpinan, tetapi juga Bupati memberanikan diri untuk memberikan dana untuk kita bangun jalan. Itu satu apresiasi yang kita berikan kepada kedua Bapak Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dua Tugu Nebire Hebat sama Tugu Selamat Datang. Ini yang pekerjaan yang sementara kita jalan di Kabupaten Nebire, semua daerah itu yang sementara kita bangun itu dari Kabupaten Nebire. Jadi status jalan kabupaten yang sementara kami kerjakan. Untuk sementara di provinsi itu mereka lagi lakukan proses pelelangan pada saat ini. Jadi untuk fisiknya belum jalan, kemudian untuk ruas jalan nasional itu hanya yang mereka sedang belum dalam kota belum dikerjakan. Jadi yang dikerjakan di Kabupaten Nebire di mana ada ruas jalan yang sedang dikerjakan itu adalah status jalan kabupaten. Untuk provinsi sementara dalam proses pelelangan. Jadi proses provinsinya belum bergerak. Jadi pembangunan yang sedang jalan itu adalah kabupaten. Jadi masyarakat mengetahui apabila ada yang menyampaikan bahwa ruas jalan ini dari provinsi, ruas jalan ini dari nasional, dan lain-lain, itu adalah penipuan. Dan itu tidak benar, dan saat ini sedang lagi kita bangun adalah semua ruas yang sedang bangun adalah jalan kabupaten. Jalan kabupaten. Mungkin itu yang informasinya. Terima kasih.